Saudara ya, saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah. Pagi ini saya berikan judul Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Langsung kita baca ayatnya, Amsal pasal 18, kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-21. Ayo sama-sama gemakan firman, suarakan firman, firman yang sanggup memerdekakan setiap kita. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi sebelum saya terangkan ini firman Allah sama saudara, hari ini kita berada di satu momen yang sangat besar, momen sangat penting buat bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Hari ini negara kita, bangsa kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat negeri kita tercinta. Sebab itu selayaknya barangkali saudara ya kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa dan setanah air saudara ya, untuk setiap kita mengucapkan kemerdekaan Indonesia. Saya kesempatan pagi ini mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Boleh kita sama-sama katakan merdeka? Boleh sekali lagi sama-sama katakan merdeka? Biar betul-betul kata merdeka bergema di hati setiap kita. Sehingga hari ini kita bukan sekedar Agustus ini merayakan hari kemerdekaan, tapi biarlah kita sebagai orang percaya beriman di dalam Tuhan, kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Bukan sekedar hanya merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, tapi kita betul-betul mengalami kemerdekaan. Ya, tapi sayangnya begini, banyak orang di dunia ini tidak mengetahui, tidak mengerti bagaimana memperoleh, mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka, sekali merdeka, terus dan tetap merdeka. Itu doa kita kan, sekali merdeka, tetap merdeka. Tidak dijajah lagi oleh namanya kesulitan, tidak dijajah lagi oleh namanya dosa, dan segala macam perkara yang pernah memperbudak menjajah kita. Hari ini deklarasikan sekali merdeka, tetap kita merdeka. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang namanya merdeka, kata merdeka itu kata yang sangat penting buat bangsa kita. Kata merdeka itu kata yang luar biasa buat bangsa kita. Kalau kita bicara kemerdekaan, coba saya kasih PowerPoint yang pertama sama saudara. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan itu adalah sangat penting. Bahkan kemerdekaan itu bukan hanya bagi bangsa Indonesia, bagi semua bangsa-bangsa negara di dunia ini, kemerdekaan itu penting. Kemerdekaan itu diperjuangkan semua bangsa di dunia ini. Nah, di dalam rangka kemerdekaan Indonesia, saya mau cerita sedikit sebelum saya kaitkan dengan firman Allah. Saya cerita sedikit tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Saudara, penjajahan yang terjadi di negeri kita itu membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Jadi saya cerita sedikit tentang bagaimana cerita Indonesia merdeka. Kita sama-sama tahu sejarah bangsa kita menceritakan bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu hampir 3,5 abad, 350 tahun. Itu waktu yang bukan pendek, waktu yang sangat panjang. Belanda ini menjajah bangsa kita. Dijadikan budak rodi, kerja paksa, tenaganya diperas, kekayaan bangsa kita pun diperas, dibawa ke negeri Belanda. Rempah-rempahnya, harta kekayaan hasil bumi dibawa ke negeri Belanda. Sehingga rakyat Indonesia miskin, melarat, sengsara, menderita selama 3,5 abad. Ya dijajah oleh Belanda, jadi kerja rodi, kerja paksa, menderita. Dan kita tahu lepas dari penjajahan Belanda, Jepang masuk. Memang Jepang katanya nggak terlalu panjang menjajah Indonesia, hanya katanya 3,5 tahun. Tetapi sejarah bangsa menceritakan, para pelaku sejarah menceritakan, meskipun negara Jepang menjajah Indonesia cuma 3,5 tahun, sakitnya sama ya, menderitanya sama, sengsaranya sama, lebih miskin bahkan lebih menyakitkan, malah lebih kejam dari Belanda katanya. 3,5 tahun sama-sama menderita.
Makanya ketika kita bicara kemerdekaan Indonesia, Indonesia memperoleh kemerdekaan, itu merdeka butuh perjuangan yang luar biasa. Banyak para pahlawan bangsa Indonesia yang gugur. Tapi kita tahu bagaimana cara Indonesia merdeka. Nah ini kita mau bicara. Karena kita bicara bukan sekedar merayakan kemerdekaan, tetapi kitanya orang beriman yang beribadah pagi ini. Saya berdoa Anda semua pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, Anda betul-betul mengalami kemerdekaan dalam hidup saudara. Sekali merdeka tetap merdeka. Anda dan saya, kita semua mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Tuhan kita. Bagaimana caranya kita memperoleh kemerdekaan yang sejati sehingga benar-benar merdeka? Makanya gak heran ya, kata merdeka dalam terjemahan bahasa Inggris disalin dengan kata independent. Independent atau merdeka artinya kita bisa menentukan masa depan kita sendiri. Independent atau merdeka artinya kita bisa menentukan apa saudara ya? Masa depan, bahkan kehidupan kita di depan, bahkan cita-cita kita sendiri. Kita bisa menentukan nasib kita, cita-cita kita. Itu baru namanya independen. Itu namanya merdeka. Ya, Indonesia, kalau Anda ingin mengalami kemerdekaan yang sejati, hidup kita betul-betul merdeka. Tidak dijajah lagi oleh dosa, kesukaran, masalah. Tidak dijajah lagi oleh yang namanya ketakutan. Cobalah kita belajar dari kemerdekaan bangsa kita. Coba cermatilah, coba telusurilah, pelajari bagaimana Indonesia bisa merdeka. Memang benar lewat perjuangan. Tanpa perjuangan kita nggak mungkin merdeka. Saya cerita sedikit. Ketika Jepang menjajah Indonesia, bagaimana Jepang ceritanya meninggalkan Indonesia. Jadi ceritanya ada tentara sekutu, Inggris, Amerika, dan bangsa-bangsa yang lain itu kan perang sama Jepang. Jepang itu dibom di Hiroshima sama Nagasaki. Boom, dibom atom dua kota ini. Jepang lumpuh. Jepang bertekuk lutut kalah, menyatakan diri kalah kepada tentara sekutu. Bertekuk lutut tanpa syarat. Ketika Jepang itu bertekuk lutut di bawah kekuasaan sekutu menyerah kalah, maka otomatis tentara-tentara Jepang yang menjajah Indonesia pun dia harus tinggalkan wilayah Indonesia. Makanya saat itu Indonesia disebut apa saudara ya? Masa-masa transisi. Ketika tentara-tentara Jepang meninggalkan kekuasaan wilayah Indonesia, negara Indonesia, maka itu disebut masa-masa kekosongan kekuasaan, masa transisi. Nah di saat itulah masa transisi pemerintahan Jepang meninggalkan bumi Indonesia. Maka kita tahu ceritanya, sejarah bangsa ceritakan. Maka pemuda-pemuda Rengas Dengklok itu ceritanya. Agak memaksa dalam tanda kutip kepada proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Untuk apa? Memproklamasikan, mendeklarasikan, memperkatakan kemerdekaan Indonesia. Setengah dipaksa. Maka pada tanggal 17 Agustus ya 77 tahun yang lalu, tahun 1945. Kita sekarang 17 Agustus 2022. Persis 77 tahun yang lalu. Proklamator kita dalam tanda kutip dipaksa oleh pemuda-pemuda Rengas Dengklok. Untuk apa? Memperkatakan. Untuk apa? Menggemakan, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Yang di awal ibadah tadi, teks proklamasi dibacakan. Kami bangsa Indonesia. Itu kan bunyi proklamasi yang diperkatakan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dengan mendeklarasikan, memperkatakan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu tanggal 17 Agustus. Dan sejak itulah Indonesia merdeka sampai hari ini. Itu perkataan itu bergema, itu udah 77 tahun. Begitu diperkatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai hari ini Indonesia lepas dari penjajahan, kalau Anda ngerti. Indonesia merdeka dan benar-benar merdeka, walaupun masih ada penjajahan bentuk yang lain. Dan saya suka katakan sama jemaat di Jombang, dalam acara-acara kemerdekaan di gereja kami, 17 Agustus 1945. Ketika Indonesia itu merdeka lewat deklarasi kemerdekaan,
Indonesia itu hanya punya proklamasi, cuman punya satu. Ya, istilahnya apa ya? TKR pun enggak punya ya, Tentara Keamanan Indonesia. Enggak punya tentara Indonesia, saudara ya. Polri belum ada. Apalagi Istana Negara sama sekali belum ada. Punya satu-satunya barangkali bambu runcing, bahkan ini punya proklamasi. Cuman memperkatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. TKR saja belum ada ya, Tentara Keamanan Rakyat. Apalagi TNI belum ada. Cuman punya satu kok, perkataan proklamasi menyatakan kemerdekaan. Dan sejak perkataan proklamasi digemakan, dilepaskan, sejak itulah Indonesia merdeka. Menurut saya ini satu keajaiban. Ini yang maksud saya, mari kita cermati kemerdekaan Indonesia. Mari kita pelajari bangsa kita bisa merdeka. Itu karena mendeklar, memperkatakan, memproklamasikan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan sejak itulah penjajahan lepas, penjajahan hancur. Dan Indonesia benar-benar merdeka. 77 tahun usia kemerdekaan bangsa kita. Sampai itu saya mau kaitkan, sederhana saudara ya. Hanya dengan perkataan Indonesia merdeka. Saya suka mengajarkan sama saudara, di sini dahsyatnya kuasa perkataan. Kita mesti akui, firman Allah katakan ya dan amin. Ternyata ketika kita pelajari, kita wow cukup terkejut. Bahwa ternyata kalau kita pelajari Indonesia bangsa kita merdeka pun belum punya apa-apa. Tank belum punya, bedil tembak belum ada. Tentara Keamanan Rakyat enggak juga punya. Apalagi ngomong istana. Satu yang dia punya bangsa kita. Cuman teks proklamasi. Cuman memperkatakan kami merdeka hari ini. Betul merdeka. Tuhan dengar doa seruan bangsa kita. Proklamator kita yang kita hormati Bung Karno dan Bung Hatta. Dari sini kita belajar dari kisah kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka itu karena deklarasi. Indonesia merdeka itu karena perkataan dan merdeka sampai hari ini. Bahwa ternyata betul perkataan kita mengubah dunia kita, perkataan kita mengubah yang namanya masa depan kita. Perkataan kita itu punya kuasa. Makanya kita nggak boleh sembarangan ketika kita mengucapkan sesuatu yang kita lepaskan dari mulut kita. Coba kita lihat ayat ini yang tadi barusan kita baca. Bahwa Alkitab pun katakan sama. Apa yang dialami bangsa kita itu ternyata tertulis dari firman Allah tentang dahsyatnya kuasa perkataan manusia. Ya, boleh kita sama-sama baca ulang ayat ini saudara. Amsal pasal 18 di ayatnya 21 ya. 1, 2, dan 3. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulang sekali lagi, saya suka mengajarkan ayat ini. Tapi bertemakan kemerdekaan, saya mau angkat sodorkan sekali lagi ayat ini kepada saudara. Tentu dalam angle yang berbeda, dalam angle kemerdekaan hari ini. Alkitab katakan begini, firman Allah katakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Bukan dikuasai pekerjaan. Bukan dikuasai kedudukan, hidup mati kita umat Tuhan. Bukan dikuasai uang kita, materi kita, kekayaan kita. Alkitab yang berkata, Tuhan yang berkata kepada kita bahwa hidupnya kita dan matinya kita, suksesnya kita dan gagalnya kita, majunya kita dan mundurnya kita, itu gak ditentukan oleh ini dan itu segala macam. Ditentukan oleh lidah kita. Hidup kita, mati kita ditentukan oleh mulut kita. Alkitab katakan siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakannya, dikatakan apa? Akan memakan buahnya. Jadi Anda dan saya itu dikenyangkan oleh perkataan kita. Yang kita katakan itu yang membentuk kita, yang kita katakan itu yang jadi sama kita. Makanya saya tulis di kalimat di bawahnya bahwa ternyata perkataan kita itu bisa merubah masa depan kita. Masa depan bangsa kita jadi merdeka itu karena sebuah perkataan proklamator kita. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan merdeka sampai hari ini lewat perkataan.
Itu terdengar di seluruh masyarakat Indonesia. Lapisan atas sampai bawah dengar. Oh, kita merdeka, kita merdeka. Dan sejak itu merdeka. Merdeka oleh perkataan. Dimerdekakan dari penjajahan oleh deklarasi perkataan. Makanya hidup mati kita oleh perkataan kita. Bahwa ternyata perkataanmu itu bisa merubah duniamu. Perkataan kita bisa merubah usaha kita, bisnis kita, rezeki kita, masa depan kita. Saya ulang, gagalnya, suksesnya kita itu ditentukan ternyata oleh perkataan kita. Sampai kita bisa hidup umur panjang saja, sampai urusan mati pun perkataan kita. Perkataan yang baik mendatangkan yang baik sama kita, kita makan yang baik. Tapi kalau perkataan kita buruk, kita makan yang buruk, terjadi yang buruk sama kita. Permisi bicara, makanya saya suka bilang sama saudara, jangan-jangan segala macam situasi yang buruk, situasi yang sukar yang kita alami, kita ini tanpa sadar sedang makan perkataan kita sendiri. Renungkan ini penting loh. Karena kadang kita itu nggak jaga mulut, kita sembarangan dengan mulut kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidupnya kita, matinya kita. Ini jelas urusan hidup sampai mati itu gara-gara mulut. Perkataan yang baik mendatangkan yang baik. Perkataan yang buruk kita makan yang buruk. Makanya bagaimana pentingnya setiap kita harus menjaga perkataan kita. Ya, betapa hati-hatinya kita itu dengan perkataan kita. Ada banyak kita itu sembarangan, ya. Kita itu harus berpikir sebelum kita bicara. Ada banyak orang enggak mau mikir tuh. Yang penting ngomong, Pak. Kan ada banyak orang bicara begitu. Yang penting bicara, Pak. Makanya kita banyak melihat orang-orang di sekitar kita. Itu kan yang terjadi. Bicara. Karena dia ngomong yang penting bicara, yang penting ngomong. Coba kita lihat ayat ini. Amsal 21 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Amsal 21 ayat 23. 1, 2 dan 3. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jelas loh firman Allah. Siapa memelihara, jaga mulut, jaga lidah, nggak sembarangan ngomong. Jadi mulai sekarang belajar ya. Anda jangan ngomong lagi. Yang penting ngomong Pak, yang penting bicara. Ngomong, nggak pernah mikir. Ya, kalau kita sembarangan ngomong, asbun, asal bunyi. Asmong, asal ngomong, asal berkata. Hati-hati saudara ya, Alkitab kasih warning. Kalau kita nggak bisa pelihara mulut, gak jaga lidah, itu membawa kita kepada kesukaran. Makanya tadi saya sempat bilang sama saudara, jangan-jangan segala macam kesukaran yang terjadi pada kita, kesulitan yang terjadi pada kita, ini gara-gara mulut kita yang gak dipelihara. Mulut kita yang ngomongnya gak hati-hati, sembarangan ngomong. Israel itu di padang gurun tuh sembarangan ngomongnya. Yang penting ngomong. Begitu hadapi nggak ada air, mereka ngomong apa? Mati kami Musa di sini. Musa diajak bertengkar sama umat Allah. Mati kami di sini. Gara-gara kamu Musa kami mati. Anak kami mati, istri kami mati. Kami semua mati dikubur di padang gurun ini Musa. Sedikit-sedikit mati. Makanya mayoritas 3 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Semuanya mati dikubur di padang gurun. Cuman 2 yang masuk tanah Kanaan. Semuanya mati. Kenapa? Ada tahu kenapa? Mulutnya suka ngomong mati. Ada banyak kesukaran, kesulitan terjadi tanpa sadar. Kenapa? Mulut ini loh. Ingat Amsal 18:21, hidupnya kita, menangnya kita, suksesnya kita, diberkatinya kita, ditentukan ini loh, mulut. Termasuk matinya kita, hancurnya kita, ya, downgrade-nya, ambruknya hidup kita. Ditentukan perkataan kita. Jangan sembarangan ngomong, jangan kelepasan ngomong. Ingat mulut anak Tuhan ada kuasa. Ada banyak kesukaran, kesulitan terjadi karena kita sembrono, sembarangan mulut kita berkata. Dan itu yang kita makan dalam hidup kita. Makanya betul istilah orang di dunia di luar sana berkata, mulutmu itu harimaumu. Ada banyak orang sembarangan ngomong. Jadi kalau kita ngomong sembarangan, yang sudah keluar dari mulut kita itu berubah kayak jadi harimau buat kita. Dia bisa nerekam kita.
Maafkan saya, dia bisa bunuh kita, dia bikin miskin kita, bikin susah kita. Perkataan kita itu kayak harimau yang ganas, ngejar kita, menakut-nakuti kita. Saya teringat, mungkin kalau TV kita sama, mungkin Anda pernah nonton kan saudara ya. Namanya TV ya sama saudara ya. Tapi beritanya pasti juga sama kan. Anda pernah gak lihat berita tayangan beberapa tahun yang lalu? Ada seorang gadis cantik, dia mati di kamar kosnya. Ya, polisi datang memeriksa, ditelusuri. Biasanya kalau kasus pembunuhan ada darah yang ditumpahkan, itu biasanya ketangkep nggak terlalu lama. Harusnya nggak terlalu lama. Rata-rata begitulah saudara ya. Ya, kita berdoa untuk kasus polisi tembak polisi pun supaya bikin rakyat juga damai dan tenang. Itu banyak orang bertanya-tanya. Kita berdoa semuanya clear dengan kuasa Tuhan. Terang semuanya untuk kebaikan Polri, untuk kebaikan juga negeri kita tercinta. Biasanya kalau pembunuhan itu cepat ketangkap. Polisi akhirnya tangkap siapa yang bunuh gadis cantik ini. Ketika ditanya-tanya sama polisi ya. Ketika terus dicoba ditanya akhirnya ketahuan. Ternyata gadis cantik ini adalah seorang PSK ya. Kenapa kamu bunuh ini gitu ya. Ketika ditanya, karena ketika mereka melakukan hubungan itu, permisi bicara, ini PSK ini mulutnya sembarangan, berkata kamu bau, badanmu bau. Ada orang-orang sensitif memang gak bisa dengar sesuatu yang kelemahan di dalam dirinya. Langsung dia marah, dia cekek itu, bahkan dibenturkan kepala berdarah sampai mati. Kalau Anda pernah berita itu seperti itulah alasannya. Karena dibilang apa katanya, kamu bau. Cuman ngomong sederhana. Mungkin bagi orang tertentu, ngomong gitu kan gak apa-apa. Ngomong gitu kan biasa aja. Bagi saudara biasa, bagi yang lain biasa. Tapi ada orang-orang tertentu gak biasa. Itu sensitif bagi orang tertentu. Gak bisa dia dibilang gitu. Wah, langsung marah, langsung terjadi pembunuhan. Sederhana. Hanya gara-gara omongan, gak jaga mulut, timbul kesukaran sampai mati. Betul ternyata kata orang dunia, mulutmu itu harimaumu, bukan kata orang dunia. Firman Allah juga berkata, memelihara mulut dan lidah, memelihara diri dari kesukaran. Jadi kalau kita bisa jaga lidah kita, hati-hati ngomong. Lebih baik kita ngomong kata-kata firman, kata-kata nasihat, kata-kata rohani yang nyirami hati orang jadi adem. Itu memelihara kita dari kesukaran. Kesukaran gak datang dalam hidupmu, kesulitan gak datang dalam hidupmu. Hidupmu baik-baik saja. Ada banyak kita tadinya baik-baik saja jadi gak baik. Ada masalah kenapa? Mulut tidak dijaga. Orang yang bisa jaga mulut, pelihara mulut, dia memelihara dirinya dari kesukaran datang dalam hidupnya. Coba saya bawa saudara satu ayat lagi ya. Amsal 12 masih sama tentang perkataan. Kita baca 14 bagian A atau bolehlah 14 seluruhnya. Tapi perenungan kita di bagian A saja ya. Amsal 12 di ayat yang ke-14, 1, 2, dan 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ini menarik loh. Kalimat A saja perhatikan. Setiap orang dikenyangkan sampai puas, sampai kenyang. Kenyang dengan apa pendeta? Kenyang dengan segala kebaikan. Karena apa kenyang dengan segala macam kebaikan? Kebaikan dia terima. Bukan kesukaran, bukan kesulitan, bukan kehancuran, tapi kebaikan. Orang sampai kenyang dengan kebaikan itu luar biasa. Kenapa seseorang anak Tuhan hidupnya dikenyangkan dengan kebaikan? Karena buah perkataan. Coba munculkan ayatnya untuk meyakinkan saudara. Saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Renungkan, hidupi ini firman Allah. Saya baca ya, perhatikan. Amsal 12 ayat 14a. Setiap orang berarti termasuk Anda dan saya dong. Firman Allah ini berlaku buat Anda dan saya pribadi, lepas pribadi. Apa kata firman buat setiap pribadi kita? Setiap orang dikatakan apa? Akan dikenyangkan dengan kebaikan. Rindu gak hidupmu sampai kenyang dengan kebaikan? Itu satu hari, ngalami kebaikan bertubi-tubi dari Tuhan.
Wah luar biasa. Ngalami kemanisan bertubi-tubi. Baru ngalami kebaikan. 2 jam lagi ngalami kebaikan. 2 jam lagi ngalami kebaikan. 1 hari Anda bertubi-tubi ngalami kebaikan Tuhan. Itu luar biasa. Dari mana sumbernya? Karena buah perkataan kita. Benar ya Alkitab katakan, hidupnya kita, matinya kita ditentukan mulut kita. Kalau Anda 4 bulan tersisa di 2022, bahkan di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, Anda betul-betul bertubi-tubi ngalami kebaikan, bertubi-tubi ngalami berkat kehidupan daripada Tuhan. Perkataan kita itu mendatangkan kebaikan. Daripada Anda ngomong yang menyakitkan, ngomongin fitnah, omonglah kebaikan. Orang yang lemah putus asa bangkit imannya, Pak, percaya sama Tuhan. Meskipun Bapak punya masalah, tetap taat sama Tuhan, Pak. Yakinlah Pak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda ngomongnya mungkin cuman pendek. Anda berpikir sederhana itu yang saya bisa. Tapi ternyata di luar sepengetahuan Anda, itu perkataanmu diurapi Tuhan. Siapa tahu ternyata orang itu tadinya mau bunuh diri. Gak jadi bunuh diri dia karena frustasi. Oleh karena perkataanmu yang membangkitkan iman. Bisa begitu loh saudara. Perkataan yang mendatangkan kebaikan berkat buat orang juga buat kita. Saya itu pernah terima messenger. Saya juga gak kenal sama orang ini. Tapi dia berkata begini sama saya. Ada banyak ya seringkali messenger masuk di Facebook saya. Messenger di Facebook ini sih ya saudara ya. Sejak saya doa pagi secara langsung ada banyak messenger, terima kasih, terima kasih. Nah salah satu terima kasih berkata begini, terima kasih Pak Gembala. Dia katakan saya itu gembala online-nya dia. Pak Gembala online saya, Bapak Rohani online saya, boleh-boleh saja. Karena memang bagi saya adapun jemaat yang saya layani sama saja saudara ya. Saya mengasihi saudara. Saya mendoakan juga saudara. Salah satu anak Tuhan mengatakan, terima kasih Bapak Rohani secara online. Dia katakan, saya itu mendengar satu firman. Saya lupa tema firman apa. Tapi dia berkata begini, karena perkataan yang Bapak Rohani, Bapak Gembala sampaikan hari itu. Tadinya saya mau bunuh diri Pak. Karena saya sakit gak sembuh-sembuh. Saya gak tahu sakit parahnya apa. Tapi dia berkata, karena perkataan firman itu bangkit imannya. Dan dia gak jadi bunuh diri. Padahal saya kan gak tahu. Saya cuma memperkatakan firman apa yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan bebankan. Saya sampaikan, kadang persiapan malam saya udah persiapkan. Itu nanti mendekati pagi, saya jam 2 terbiasa bangun persiapan firman. Itu bisa berubah. Dan saya nurut loh saudara sama Tuhan. Saya taat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh robah, saya robah. Yang tahu saya di hati saya, enggak pas ini. Karena sebelum saya mengajar itu saya renungkan untuk diri saya sendiri. Kayaknya ada yang kurang. Saya udah apal loh. Saya ganti. Dan saya tahu itu pasti banyak umat yang membutuhkan seperti firman yang Tuhan beri. Hari itu ada orang ternyata yang mau bunuh diri. Gak jadi bunuh diri karena mendengar firman. Makanya saya dorong sama saudara kan. Jadi berkat setiap hari sharing sama yang lain. Nanti orang yang dijajah penderitaan, ya, dijajah oleh kesakitan, itu dimerdekakan. Siapa tahu Anda ngalami seperti orang messenger sama saya. Ada yang hari ini mau bunuh diri, Anda sharing sama dia. Karena sharing lewat Facebook, lewat anggota keluarga macam-macam. Saya bersyukur ya banyak Anda ketemu sama keluarga di channel YouTube GSPDI Jombang. Keluarga sama keluarga, lah ketemu di sini, lah ketemu di sini. Ketika sharing, loh sama saya juga ikut. Itu luar biasa menurut saya, keajaiban Tuhan. Terus jadi berkat supaya setiap hari ada banyak orang dimerdekakan. Ayat yang terakhir. Markus 11 ayat 23. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini. Lalu selesai kita berdoa buat bangsa kita. Markus 11 ayat 23. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini lebih dahsyat. Ini perkataan yang dilepaskan dengan iman kepada Tuhan. Alkitab ajarkan begini, sesungguhnya barang siapa, ini Anda dan saya barang siapa, berkata kepada gunung ini secara rohani bicara masalah kita.
Masalah yang segede gunung, masalah yang besar. Anda merasa begini, Anda ada harapan. Ya, tapi Tuhan kata, kalau kamu berkata, mendeklarasi, proklamasi kepada gunung ini, pindah, beranjak, tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi berkata dengan percaya. Alkitab katakan apa? Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Ini perkataan iman. Jadi hari ini kalau engkau diintimidasi oleh iblis, tidak mungkin ada harapan, maafkan saya. Mungkin yang dia berkata, nggak mungkin Pak saya dapat ditolong, udah bangkrut. Nggak mungkin Pak saya dapat jodoh, ketemu jodoh, saya udah kayak begini umurnya susah. Nggak mungkin Pak saya bisa diberkati, saya bodoh dan segala macam ada ngomong. Saudara itu kan saudara yang ngomong. Itu orang dunia yang berkata, saudara punya harapan, belajar ini. Hidupnya kita, suksesnya kita ditentukan perkataan kita. Anda bisa nggak memproklamasikan? Berani nggak? Saya tantang saudara. Anda membacakan proklamasi hidup seperti Bung Karno memproklamasikan bangsa kita merdeka. Anda bisa berani berkata, Kak, hari ini sebelum tahun 2022, aku percaya aku dipulihkan oleh Tuhan. Apa sih masalahmu? Ya, percaya nggak lewat deklarasi? Kalau Indonesia saja dengan deklarasi kemerdekaan, merdeka kok. Berani nggak hari ini kau berkata, aku percaya tahun ini 2022 aku dipulihkan Tuhan. Bahkan Anda yang belum menikah, belum punya jodoh, aku sebelum akhir 2022 aku menemukan jodohku dari Tuhan. Barangkali loh saudara ya. Saya nggak ngerti masalahmu, tantanganmu. Tapi saya percaya lewat deklarasi iman saudara, gunung-gunung masalah pun akan tercampak. Engkau diberikan kemenangan, kemerdekaan. Ingat, kemerdekaan sejati, sekali merdeka tetap merdeka, itu hanya ada dalam Yesus. Kemenangan sejati hanya Tuhan yang bisa memberikan. Lewat apa? Salah satunya perkataan kita. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Dan tentunya saya juga akan berdoa buat saudara untuk mengalami kemerdekaan yang luar biasa dari Tuhan.